Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan yang pertama Faidatul Nur Afifah dengan NIM 19 0321 dan saya sendiri Wanti Nawangsari dengan NIM 19 Di sini kami akan mempresentasikan tentang aspek eksternal dalam perilaku konsumen. Pada pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan, di mana latar belakang yaitu seiring dengan berkembangnya zaman, bisnis merupakan suatu hal yang digemari oleh masyarakat. Sebagai seorang pebisnis, pastinya kita perlu mengetahui apa yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli suatu produk. Dalam perilaku konsumen, terdapat salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen yaitu faktor eksternal. Di mana faktor eksternal ini merupakan suatu faktor yang berasal dari luar diri konsumen, sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi lingkungan konsumen dalam pengambilan keputusan konsumen. Aspek eksternal dalam perilaku konsumen terdiri dari budaya, subbudaya, kelompok referensi, kelas sosial, dan pengaruh keluarga. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka makalah ini dibuat untuk dapat mengetahui bagaimana pengaruh aspek eksternal dalam perilaku konsumen. Yaitu rumusan masalah, ada dua. Yang pertama, bagaimana contoh studi kasus mengenai aspek eksternal dalam perilaku konsumen. Yang kedua, yaitu bagaimana keterkaitan antara studi kasus dengan teori perilaku konsumen dan aspek eksternal dalam perilaku konsumen. Sedangkan tujuannya yaitu mengetahui studi kasus mengenai aspek eksternal dalam perilaku konsumen dan mengetahui keterkaitan antara studi kasus dengan teori perilaku konsumen dan aspek eksternal dalam perilaku konsumen. Yaitu tinjauan pustaka terdiri dari 2 poin yaitu perilaku konsumen dan faktor eksternal dalam perilaku konsumen. Di mana faktor ini terbagi lagi menjadi 3 yaitu budaya dan subbudaya, kelompok referensi dan kelas sosial, dan juga pengaruh keluarga. Perilaku konsumen merupakan sejumlah tindakan-tindakan yang secara nyata dari pihak konsumen yang mana dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor tertentu. Selain itu, perilaku konsumen juga dapat dijadikan sebagai suatu tindakan yang terlibat secara langsung di mana dimulai dari mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan suatu produk dan jasa, termasuk adanya proses keputusan yang akan mendahului dan mengikuti tindakan tersebut. Selanjutnya yaitu faktor eksternal dalam perilaku konsumen. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal atau disebabkan dari luar diri konsumen, sehingga dalam lingkungan juga sangat berpengaruh. Aspek-aspek eksternal yang terdapat dalam perilaku konsumen terdiri dari budaya, subbudaya, kelompok referensi, kelas sosial, dan pengaruh keluarga. Budaya merupakan seperangkat pola dari perilaku yang dapat ditinjau secara sosial, di mana akan dialirkan secara simbolis dengan melalui bahasa dan cara-cara lain terhadap anggota dari masyarakat setempat. Budaya dapat dijadikan sebagai makna yang dimiliki secara bersamaan oleh sebagian besar masyarakat dalam suatu kelompok sosial dan dapat disebut sebagai penentu diri dari dasar keinginan serta perilaku seseorang. Pengertian dari subbudaya sendiri adalah suatu kelompok yang terdiri dari subbudaya yang lebih kecil, di mana memberikan banyak ciri-ciri dan sosialisasi khusus bagi anggotanya. Subbudaya terdiri dari agama, bangsa, kelompok ras, dan daerah geografis. Subbudaya dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, sub-etnis budaya. Yang kedua, subbudaya agama. Yang ketiga, subbudaya geografis dan regional. Yang keempat, subbudaya usia. Dan yang kelima, subbudaya jenis kelamin. Yang kedua yaitu kelompok referensi dan kelas sosial. Kelas sosial merupakan suatu pembagian kelas dalam masyarakat berdasarkan dan kategori tertentu, baik dari menurut agama, pendidikan, status ekonomi, keturunan, dan lain sebagainya. Sehingga dalam setiap masyarakat memiliki penghargaan tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan, dan setiap masyarakat tersebut juga memiliki sesuatu untuk dihargai, seperti ilmu pengetahuan, benda, uang, tanah, kekuasaan, dan lain sebagainya. Terdapat 2 sifat dari kelas sosial. Yang pertama yaitu hierarkis, di mana kelas sosial bersifat berjenjang dari yang paling rendah, menengah, hingga ke atas. Yang kedua dinamis, merupakan kelas sosial seseorang konsumen dapat berubah menjadi lebih tinggi atau naik, dan juga dapat mengalami penurunan. Hal tersebut diikuti dengan adanya penyesuaian pada pola konsumsi dan gaya hidup. Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang tergolong dalam kelas sosial yang tertentu, di mana dapat mempengaruhi adanya perilaku konsumen dalam pembelian suatu produk, yaitu kekayaan dan penghasilan, pekerjaan, dan pendidikan. Menurut Tati Suryani tahun 2013, terdapat 3 pendekatan yang dapat dilakukan dalam mengukur kelas sosial, di antaranya pengukuran subjektif, pengukuran reputasional, dan pengukuran objektif. Pengertian dari kelompok referensi atau acuan merupakan individu atau kelompok nyata yang memiliki pengaruh secara evaluasi, aspirasi, dan juga perilaku terhadap orang lain. Kelompok referensi dapat mempengaruhi orang lain dengan melalui norma, informasi, dan kebutuhan dari nilai ekspensif konsumen. Selain itu, kelompok referensi dapat berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu sikap atau perilaku dari seseorang.
Kelompok dapat mempengaruhi dalam proses pembelian dengan dua cara, yaitu kelompok mempengaruhi pembelian yang akan dibuat oleh seseorang konsumen. Yang kedua, anggota-anggota dari kelompok seringkali akan membuat keputusan secara bersamaan. Adapun jenis-jenis kelompok acuan. Yang pertama, kelompok formal dan informal. Yang kedua, kelompok primer dan sekunder. Yang ketiga, kelompok aspirasi dan disosiasi. Beberapa kelompok acuan yang memiliki keterkaitan dengan konsumen yaitu kelompok persahabatan, kelompok kerja, kelompok belanja, kelompok masyarakat maya, dan kelompok pegiat konsumen. Faktor eksternal yang ketiga yaitu pengaruh keluarga. Keluarga dapat didefinisikan sebagai kelompok dua orang atau lebih yang akan dikaitkan oleh adanya hubungan darah, perkawinan, ataupun adopsi yang akan tinggal secara bersama-sama. Pengaruh dalam keluarga berperan penting dalam hal pengambilan keputusan pembelian produk untuk kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga didasarkan pada umur dan jenis kelamin dari anggota kelompok di dalam keluarga tersebut. Dalam pertimbangan tersebut, maka perlu memperhatikan siapa saja yang akan menjadi dalam pengambilan keputusan terhadap keperluan rumah tangga. Pengambilan keputusan tersebut akan mempengaruhi beberapa hal, diantaranya yaitu iklan, media, pengembangan produk, penetapan harga, dan distribusi. Selanjutnya adalah pembahasan studi kasus dari faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jurnal pertama berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Membeli Sayuran Hidroponik. Studi kasus di PT Pentario Liberia Persada Kebun Sayur Surabaya. Di tengah pandemi COVID-19, masyarakat lebih ketat dan disiplin untuk menjaga pola makan agar tetap menjaga kesehatan. Begitu juga dengan sayuran. Untuk dapat mengkonsumsi sayuran yang sehat, maka sayuran hidroponik merupakan salah satu sayur pilihan masyarakat untuk dikonsumsi jika dibandingkan dengan sayuran konvensional. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli sayuran hidroponik di PT Pentario Liberia Persada Kebun Sayur Surabaya. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi model logit dengan jumlah sampel yaitu sebanyak 50 orang yang diambil dengan menggunakan sebuah metode accidental sampling. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor budaya dan sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen dalam membeli sayuran hidroponik. Jurnal yang kedua berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Beras di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Beras memiliki peran penting dalam hal ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, serta lapangan kerja. Dalam melakukan pembelian beras terdapat faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian yaitu faktor budaya dan juga sosial. Penentuan sampel dilakukan dengan cara random sampling dengan jumlah sampel yang digunakan adalah 35 orang. Metode analisis data yang digunakan yaitu Method of Successive Interval. Berdasarkan hasil dan pembahasan, diketahui bahwa hasil pengujian koefisien regresi menunjukkan bahwa faktor budaya dan sosial berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian beras yang ada di Kecamatan Tembilahan. Pembahasan selanjutnya adalah keterkaitan studi kasus dengan teori. Pada jurnal 1 dan 2 menganalisis faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku konsumen. Dari hasil penelitian pada kedua jurnal tersebut didapatkan hasil bahwa faktor sosial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen. Faktor sosial di sini yaitu dalam keputusan konsumen dapat dipengaruhi secara langsung oleh keluarga, tetangga, ataupun kelompok referensi lainnya yang sesuai dengan pernyataan dari Septiani tahun 2017. Sedangkan faktor budaya merupakan faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian dan dapat dijadikan sebagai penentu dalam keinginan dan perilaku yang paling mendasar untuk mendapatkan sebuah persepsi, nilai, preferensi, serta perilaku dari berbagai lembaga penting yang lainnya. Dan pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan dari Jeffrey Putri Nugraha tahun 2021. Selanjutnya yaitu penutup, kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor budaya dan faktor sosial merupakan aspek eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen. Hal ini dapat dibuktikan dengan contoh studi kasus pada dua jurnal yang berbeda di mana menunjukkan hasil yang sama. Saran yang bisa diberikan yaitu kepada pelaku usaha agar lebih memperhatikan berbagai aspek eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dengan cara meningkatkan strategi pemasaran dan bauran produk yang disesuaikan dengan kondisi konsumen. Itulah presentasi dari kelompok 12 tentang aspek eksternal dalam perilaku konsumen. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.